Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Dewi Hamdatus Salihah. Nama saya Nurul Laila Al-Fauzia. Kami perwakilan dari Pesantren Riyadul Madawah. Di sini yang insya Allah akan mencoba menjelaskan tentang keuangan dan akuntansi di pesantren kita. Jelaskan penetapan HPP di produk pesantren Rol Modal. Oke, baik. HPP merupakan harga pokok penjualan di mana kita sebagai pelaku usaha itu sangat penting untuk melakukan perhitungan HPP tersebut. Dikarenakan apabila kita tidak melakukan perhitungan harga pokok penjualan, kita hanya akan menjual produk dengan asal saja. Dalam artian hanya menggunakan feeling ya, Teh Nurul. Jadi nantinya usaha tersebut tidak akan mendapatkan profit. Dalam artian justru akan rugi ya, Teh Nurul ya. Karena HPP tersebut sangat penting untuk pelaku usaha. Gitu ya, Teh Nurul. Nah, untuk membuat anggaran sendiri, di sini ada bagian keuangan yang langsung ditunjuk oleh pimpinan pesantren, mungkin gitu ya, Teh Dewi. Untuk membuat anggaran itu biasanya setiap awal periode. Nah, awal periode ini biasanya kita melakukan mengajukan anggaran setiap bagian. Contohnya kita punya beberapa unit usaha ya, Teh Dewi. Ada 23. Alhamdulillah di kita itu ada 23. Contohnya ada bagian kafe, bagian laundry dan sebagainya. Ini setiap bagian ini biasanya mengajukan anggaran yang dinamakan RAB. Nah, yang nantinya ini itu dimusyawarahkan oleh pimpinan pondok pesantren seperti ini. Nah, untuk membuat anggaran pondok pesantren kita itu sesuai kebutuhan ya, Teh Dewi, sesuai kebutuhan unit usaha itu. Contohnya laundry, mungkin laundry ini membutuhkan setrikaan, maka laundry ini mengajukan anggaran ke pimpinan, ke bagian keuangan terlebih dahulu. Atau yang lain yang kemarin sudah juara di OPOP yaitu Bakeri. Bakeri ini apa? Bakeri ini mengajukan ingin membeli mobil atau ingin membangun bangunan. Nah, maka ini diajukan dulu ya, Teh Dewi, ke bagian keuangan sehingga nanti ini di-ACC oleh siapa? Oleh pimpinan. Jadi ada rapat gitu ya. Ada rapat yang namanya rapat pimpinan ya. Ini rapat pimpinan ini rapat paling fix rapat paling paling gol dalam pesantren kita. Jadi seluruh segala kebijakan itu ada di rapat pimpinan. Nah, anggaran itu ialah semua pendapatan dan beban yang akan kita keluarkan. Jadi anggaran ini dibuat dalam jangka waktu tertentu untuk bisa diaplikasikan dalam kegiatan operasional kita. Nah, dalam kendala ini ada beberapa ya di pesantren kita, Teh Dewi. Salah satunya itu pertama kita masih memakai Excel. Nah, ini menjadi hambatan untuk bagian keuangan untuk menyatukan format antara satu unit usaha dengan unit usaha lain, sehingga ini membutuhkan waktu yang lama. Ataupun biasanya itu menyalin anggaran tahun lalu karena biasanya ingin instan ya, ingin lebih cepat
sehingga menyalin anggaran tahun lalu yang dinaikkan beberapa persen. Nah, ini mungkin tidak efektif karena setiap tahun ini kebutuhan setiap unit usaha itu kan berbeda. Selanjutnya apa itu? Juga berbeda Ya, harga juga berbeda. Terus itu pengajuannya terlambat. Nah, pengajuannya terlambat sehingga ketika sudah akan didilkan dalam rapat pimpinan sudah didilkan malah tapi ada beberapa unit usaha yang terlambat melaporkan sehingga ini menjadi kendala dalam penganggaran di pondok pesantren kita. Terus apalagi Teh Dewi? Terus proses persetujuan yang membutuhkan waktu relatif lama. Ya, prosesnya lama karena tidak semena-mena bagian keuangan itu tidak semena-mena bagian keuangan ini langsung ACC setiap unit usaha ya Teh Dewi. Karena tadi kita itu ada yang namanya rapat pimpinan sehingga ini harus semuanya atas persetujuan pimpinan. Tidak semua anggaran ini di ACC, tapi ada beberapa yang mungkin kurang sesuai, maka pimpinan ini berhak untuk merevisi anggaran tersebut. Nah, tips ini pertama harus tahu dulu kebutuhan setiap bagian. Contohnya bagian laundry apa kebutuhannya, maka bisa dianggarkan. Bagian pemasok apa kebutuhannya, bisa dianggarkan seperti itu. Jadi setiap bagian itu harus tahu kebutuhannya ya. Nah, yang kedua yaitu meninjau besaran anggaran setelah setahun terakhir. Jadi kan tidak mungkin sekarang tahun kemarin itu harganya sama dengan tahun sekarang. Nah, yang ketiga ini menyusun panitia menentukan pedoman anggaran. Jadi yang ketiga itu menentukan pedoman anggaran. Jadi agar seragam antara satu unit usaha dengan unit usaha lain dalam pedoman anggarannya, sehingga ini tidak menjadi kendala bagi bagian keuangan tersendiri. Selanjutnya membuat rencana pendistribusian pada bagian-bagian tersebut. Yang tadi contohnya bagian laundry ini membutuhkan 3 juta, maka bagian keuangan setelah ada ACC dari pimpinan langsung didistribusikan 3 juta tersebut, yang nantinya bagian laundry ini akan ada laporan pertanggungjawaban ke bagian keuangan dan unit usaha lainnya. Contohnya kemarin bagian yang baru beli kebutuhan itu apa Teh Dewi? Dimsum itu. Nah, dimsum, bagian Latunsa dimsum ini baru membeli peralatan, contohnya kompor gas, showcase. Ini hasil dari RAB, hasil dari menganggarkan ya Teh Dewi. Jadi karena kita membuka unit usaha baru ya Teh Dewi, namanya Latunsa dimsum. Ini dia menganggarkan sehingga ketika di ACC oleh pimpinan, mereka langsung membelanjakan anggaran tersebut terhadap kebutuhan yang mereka ajukan. Ya seperti itu ya Dewi. Karena dalam anggaran ini kita bisa mengetahui apakah unit usaha tersebut untung ya Teh Dewi atau rugi. Nah, kalau untung berarti kita nanti akumulasikan lagi dengan unit-unit usaha yang lain sehingga kita akan tahu pendapatan bersih kita itu dalam 1 bulan ini berapa ya. Sehingga ini akan menjadi pemicu untuk meningkatkan produksi di setiap bulan. Mungkin seperti itu. Contohnya sekarang kita punya unit usaha Latunsa dimsum. Nah, apakah dimsum ini dalam bulan kedua lebih meningkat dari bulan pertama atau tidak? Seperti itu. Ini akan bisa dilihat ini dari apa? Dari laporan keuangan. Seperti itu. Ya, jadi mungkin juga bisa ditinjau ya. Jadi tinjau kelayakan usaha. Jadi apakah usaha tersebut layak atau tidak untuk diteruskan? Ya, gitu ya. betul.
bagi setiap unit usaha yang ada di kita. Ya tadi yang sudah Teh Dewi jelaskan, apakah usaha tersebut layak atau tidak. Nah ini ya untuk dilanjutkan atau tidak. Nah ini menjadi gambaran dari laporan keuangan. Terus tolak ukur juga ya. Ya tolak ukur juga. Terus membuat laporan keuangan ini mengetahui keuangannya, pendapatannya berapa, terus bebannya juga berapa ya Teh Dewi. Jadi apakah beban lebih besar daripada pendapatan atau tidak? Nah ini bisa dilihat dari laporan catatan keuangan. Yang mencatat keuangan ini bendahara di setiap unit usaha. Jadi di setiap unit usaha itu ada struktur organisasinya. Contoh ada di bagian minimarket, ini ada ketuanya siapa, ada sekretarisnya siapa, ada bendaharanya siapa. Nah bendahara ini yang melaporkan, yang mencatat keuangannya ke bagian keuangan pusat seperti itu. Mencatat keuangan setiap hari, mencatat keuangan setiap hari, yang ini dilaporkan langsung ke bagian keuangan dan nanti diakumulasikan dalam setiap bulan. Ya, dalam setiap bulannya ya Teh Dewi. Kendalanya karena mungkin di sini belum punya aplikasi khusus ya Teh Dewi. Seperti di minimarket mungkin ini masih manual, masih pakai buku biasa ya, belum punya di kita itu di minimarket kita itu belum punya komputer khusus gitu ya Teh Dewi untuk untuk pencatatan keuangan, sehingga ini menjadi kendala bagi perhitungan keuangan karena manual ini kan lebih sulit dibanding langsung pakai aplikasi gitu ya Teh Dewi. Tapi bulan sekarang tentu kan kita udah ada ada gitu ya. Sekarang ada sistem baru ya, ada Ya. sistem baru yang akan memakai sistem cashless. Pakai sistem cashless. Jadi ini akan memudahkan kita mungkin Teh Dewi setiap unit usaha akan memakai sistem cashless, sehingga tidak mungkin ini akan meminimalisir kendala yang ada sebelumnya. Iya, benar. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit. Contohnya kita itu punya Latun Sabakeri. Latun Sabakeri ini contohnya memproduksi kue. Nah, contohnya di sini datanya kita memakai jurnal. Contohnya pertama kita punya persediaan di bulan kemarin, itu bulan apa sebelum bulan Juni ya Juni. Di bulan Juni tahun 2021. Nah, kita
Picis ya. Picis. Ya sana dalam sebulan seberapa picis kan? Roti. Ya boleh. 500 boleh? Nanti kan 2000. oh 1 bulan. 100 kali 3.000 bisa. 100 kali 3000 Enggak kali 30. 3000. Ini gimana? Panjang wi yang mah. Yes. Udah sejauh ini. Bari repek Yos. Wih, dari ngobrol sama jelasin oke. Mungkin ya. Iya. Baik. Berarti di katanya kayak ujuk-ujuk udah ada ini weh gitu ya. Oh. Ujuk-ujuk terus ada eta gitu ya. Kalau ada tekun tulisan.
mungkin ini contoh di penjualan kita di bulan Juni. Di bulan Juni kita ini jurnalnya sudah sesuai dengan sistem pedoman akuntansi pesantren yang sudah dibuat oleh Bank Indonesia. Nah, hasilnya
hasil dari perhitungan tadi itu biaya produksi per picisnya itu 3.440. Sehingga di sini kita bisa menjual satu picisnya itu 4.000. Berarti kita punya keuntungan dari satu picis itu berapa tadi? 560 rupiah. Mungkin kalau dikalikan kan lebih banyak. Jadi kita setiap bulan itu biasanya naik ya Teh Dewi. Apalagi sekarang momentumnya santri baru itu lebih banyak, diterimanya lebih banyak, sehingga kita juga memproduksinya lebih banyak gitu. Dan alhamdulillah untuk sekarang itu lokasi produknya lokasi produksinya di luar pesantren ya Teh Dewi, sehingga bisa yang membeli itu bisa dari luar, bukan hanya dari santri saja. Mungkin seperti itu gambaran umum dari laporan keuangan yang kita pakai. Kendala pencatatan di sini terkadang terjadi keterlambatan karena apa? Karena di sini kan yang mengelolanya itu pengabdian yang baru lulus SMA sudah harus ngajar di sini ya Teh Dewi. Sehingga tugasnya itu banyak, mereka itu ya kuliah, ya ngaji dan ngajar dan juga mengurus unit usaha tersebut ya, mengabdi juga gitu. Jadi ini menjadi kendala dalam pencatatan laporan keuangan. Sering tidak sesuai waktu. Mungkin seperti itu. Tips dalam mencatat keuangan itu harus hati-hati, teliti, dan juga transparansi. Jadi dari awal sampai akhir itu harus sangat teliti ya Teh Dewi. Kalau akuntansi itu kan kalau dari awal sudah salah, tentu ke bawahnya juga udah salah ya Teh Dewi. Saldonya itu